Asik itu hidup kita. Manusia hidup di dunia, takkan ada yang abadi untuk selamanya. Mari kita sama mengenal bersama-sama. Asik mati untuk semua, asik itu hidup kita. Mari kita semua mengenal bersama-sama. Asik mati untuk semua, asik itu hidup kita. Asik itu hidup kita. Ditamoni dukuh kok mah ming turu ra sopan. Perlune napa sampean mriki? Ayo, iki kan nggo kelengkapan kearsipan pedukuhan. Bu Wijil kan pun numpuk kelengkapan pribadi. Dari kurang sertifikat. Kayak kurang napa? Sertifikat. Terus tugas kula Anji kok ke sertifikat gorene asli lho ra ming fotokopi. jenenge sertifikat niku barang penting Pak Dukuh. Kula kon njikok ketheke wong ayo ora gelem no. Kula martabate dadi kepala seksi nang kene iki pripun kepala kula iki. Ya ning ra apa kono kan ngerti le singgah. Ayo genah ngerti, omah kene kabeh ngerti. Senengane. Dijikokke. Tolong jikokno. Sertifikat kepentingannya kan gambar denah wilayah iki lho. Sertifikat barang penting 100. Apa? Wong ya kudune ngerti. Ora ning ngerti le singgah ora kowe. Genah ngerti omah kene gelas miring kuwi aku ngerti kok ya. Dadi ya wong ki ya kira-kira iso njikokke ora. Babagan sertifikat iki jan kuwi tak nggo data pedukuhan soalé engko. Sik tak takon. Lek arep kanggo kapan? Saiki no. Oh. Tenang omah kene rane sing tak wedeni. Ora ana juragan. Wak sikate dhewe. Galak lho juragan. Lho tak sikate kumbane ngono lho. Tenane. Piye? Opone sing disikat? Hah? Juragane disikat? Niki mang jukuke sertifikat. Apa iki? Apa iki? Mang jukuke sertifikat kok. Apa niki Pak Dukuh? Nganu lah bebungah tanda tresno nggo kok rewange jenengan iki rak data penduduk termasuk sertifikat to lho. Ini tidak bisa dibiarkan loh ini loh. Ini Pak Dukuh ini kan juga pelayan masyarakat. Terus juga Lekpor ini kan kepala departemen. Gak bisa dibiarkan ini. Saya mau panggil sahabat-sahabat saya ini kalau kayak gini caranya. Aku kan Ditekene wis nang bendahara yang ngele metu. Lah iya iki tak simpen aku iki. Dadi piye urusane mau ono apa? Saya kan sudah punya kelengkapan penduduk. Heeh. Kait Bu Wijil. Terus kurang sertifikat. Mulai kon njuk sertifikate jenengan tanggo iki. Loh, yang namanya arsip itu harus dijaga, Lekpor. Ini nggak bisa kalau sembarangan orang terus mau minta-minta kayak gitu. Mau pinjam sehari kok. Wes pon, saya mau telepon, niki mau telepon, ada sahabat-sahabat saya niki nggih. Pokoknya sebentar. Halo? Punteng pundi Pak Ipe? Oh nggih. Tolong Lekpor, dijemput itu loh, udah sampai depan gang. Pun tekan depan. Cepet. Oh, iki loh Pak Dukuh nggak boleh kayak gitu loh Pak Dukuh. Enggak kok tadi cuman nganu kok kelengkapan penduduk itu loh Bu. Pak Dukuh kuwi lho tiba. Ya apa ndekmu. Harta bargaku iki lho. Walah niki tamu yang saya tunggu-tunggu. Pak Ipe monggo lenggah. Ibu. Nggih niki lho. Lama nggak ketemu janur gunung banget niki lho. Monggo Pak. Pak Ros, pripun kabarnya? Monggo lenggah. Nggih. Ini luar biasa ini lho. Nah, Pripun? Ini. Tamune pun kula jemput niki pun beres. tapi aku
aku masih marah sama kamu. Lah kok marahi? Loh, Lek Pur itu kan kepala departemen pelayanan, orang yang paling aku percaya di rumah ini. Heeh. Nah, ini tak kenalkan ini sama tuan-tuan luar biasa, Wih, tamu-tamu kehormatan sinten sahabat niki, Bu? saya. Niki sudah rawuh ingkang wonten tengah. Nggih. Iku Bapak Imam Priyono Deputranto SEMSI, Wih. anggota Komisi D DPRD DIY. Kalau kita menyapanya Pak Ipe. Ya. Pripun kabarnya Pak Ipe? Alhamdulillah sehat. Yang Kebetulan, penting sekarang Pak. ini diberi kesehatan. Alhamdulillah. Akiknya sama. Itu Pak Duko. Waduh, waduh. Pemberian beliau. Kembar ya kayaknya ya. Oke, lajeng sebelah Pak Dukuh niku Nggih. wonten spesial Pak Rusidi SIPMM. Arsiparis Ahli Media DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pripun kabarnya Pak Rusidi? Alhamdulillah. Wah, sudah sehat. lama kita nggak ketemu ya Pak ya? Iya. Oh, biasanya Hampir itu kan 1 jam ya, tidak. 1 jam setengah. lah biasanya kan memang ngobrol-ngobrol, berbagi Iya. informasi, edukasi sama poro tonggo ini loh. Tonggo-tonggo yang luar biasa ini loh. Nah ini juga ada ini sahabat saya. Siapa ini? Biasanya chattingan, Bu empun masak nopo niki aku kok masak sayur lodeh. Jangan apa, Bu? Oh, jangan nopo niki wonten Bu Suprapti. Bu Suprapti ini carek Kalurahan Putat. Kapanewon Patuk Gunung Kidul. Pripun kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meniki Pak, Bu Carikku toh. Nggih Bu Carek. Carek. Aku rata nang kelurahan dadi Lah wong Dek kapan kok geger lho mergo Tapi- Bu Carik niku. Enten tanggane niku kan Bu Carik niku ten ngomah ijen. Oke. Tanggane Bu Carik carikan teman ngono. apa? Oleh ngabari le maca ketemu Bu Carik teman-teman. Walah nek kuwi aja ngasih kaya ngono. Sebentar, ini tuh duduk permasalahannya sangat gawat sekali. Jadi Pak Fuad itu datang ke rumah saya. Ini buktinya, ini barang bukti ini. Oke. Mau mengambil arsip-arsip saya yang berharga. Nah ini kan sesuai dengan perbincangan kita. Ini kan adalah tertib arsip kelurahan untuk terwujudnya pelayanan prima. Jadi kan berarti apa yang dilakukan oleh Pak Fuad kan salah nggih Pak Rus nggih? biar lancar kok ya. Jadi arsip niku memang barang yang penting Nggih. dan tidak semua orang iki len njaluk kudu diwehke ngoten lho. Iya makanya itu kita boleh tanya ke Pak Ros niki sebenarnya tertib arsip kelurahan itu nopo toh? Ya. Jadi tertib arsip kelurahan itu bagaimana kelurahan sebagai lembaga Nggih. yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dengan warga, itu arsipnya bisa tertata dengan baik. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat, tepat, dan lengkap. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang baik. Karena ketika arsip itu tidak dapat ditemukan dengan cepat, gitu, tentu itu akan menghambat pelayanan pemerintah kelurahan kepada warga. Maka arsipnya harus tertib, harus tertata. Nggih. Jaminannya apa? Dapat ditemukan dengan cepat, tepat, lengkap. Gitu. Oh. Lah tapi kalau yang Pak Fuad itu tadi tidak diundang datang ke rumah saya, kemudian mau mencuci otak kepala departemen pelayanan saya itu gimana itu Pak Rus? Kan terkait data pribadi mau saya pinjam, Pak. Tidak boleh, tidak boleh. Itu cuma sehari kok. Meskipun 1 hari tetap tidak boleh. Karena apa? Itu melanggar undang-undang. Nah, kuwi Karena Undang-undang genduren. Bukan ya Pak ya, undang-undang. Bukan, karena terkait dengan penggunaan arsip itu sudah Nggih. diatur. Ada Undang-Undang 43 tahun 2009, Nggih. ada PP 28 tahun 2012, dan seterusnya. Artinya ketika arsip itu diberikan kepada orang yang tidak berhak, Ya. itu nyalahi aturan dan itu ada sanksinya. Nggih. Itu berarti kan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, gitu. Mumpun bertaubat hari ini. Ya, sini uangnya. Loh, lah sudah masuk kantong saya ya. Enggak bisa ya tambah-tambah Nek sama. disebut kelingan. PPK warga aku tak silih mau ki. Oh, lah ini nanti didukani sama Pak IP loh. Ini kan kita tahu bahwa tertib arsip kelurahan itu kan salah satu cara. Betul. Pemda DIY untuk melakukan penyelamatan arsip. Nah, niki Pak IP juga pastinya mendukung dengan penuh ya Pak. Mungkin dukungannya boleh diceritakan ini ke para tonggo-tonggo yang hadir. Monggo, Pak. Gini, sebuah pemerintahan itu kan berkelanjutan. Nggih. Sampai akhirnya tidak terbatas. Di dalam pemerintahan untuk maju, itu arsip itu sebuah dokumen penting. Pentingnya untuk apa?
kita melihat misalnya di Desa Putat, gampangnya seluruh Wonosari kan ada dusun-dusunnya. Terus kemudian pemerintah itu hadir. Hadir kan berdasarnya regulasi. Arsip pengarsipannya juga diregulasi. Ada regulasi-regulasi yang lain dalam rangka memajukan desa. Contohnya sederhana, ada tentang pembangunan desa. Pembangunan desa apa? Misalnya tentang padat karya. Semua dilakukan padat karya, semua punya arsip tentang padat karya. Kan diarsipkan di situ. Nanti yang dusun mana yang maju, daerah mana yang maju kan kelihatan. Nah, sebagai dokumen-dokumen ini untuk dipelajari oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah nanti menyalurkan dana. Bagaimana pemerintah ini nanti mengevaluasi dalam rangka pembangunan-pembangunan di masyarakatnya. Kemudian arsip ini sudah secara resmi diundangkan, artinya diatur dalam perundang-undangan. Bahkan diperdakan. Nanti biar diceritakan oleh Pak Rosidi tentang undang-undangnya semua. Sehingga apa? Ketika ini semua diatur regulasinya, maka arsip ini kalau digunakan sewaktu-waktu menjadi sangat mudah sekali. Misalnya contoh, pembangunan di dusun di daerah Putat misalnya begitu. Kita membangun satu daerah, kan ada arsipnya semua. Kemudian yang paling maju apa? Yang perlu digalakkan apa? Tentang kepemudaan apa? Tentang masyarakatnya apa? Tentang pendidikannya apa? Semuanya pasti ada data arsipnya. Karena arsip itu didasarkan pertama kali adalah rencana detail tata ruangnya. Rencana detail tata ruangnya di sana itu dilihat. Kenapa kok rencana detail? Arsip rencana detail. Oh ini daerah permukiman, ini daerah persawahan, ini pasti ada desa itu. Rencana detail tata ruangnya. Bu Seklur nanti mesti tahu, oh ini daerah pertanian, ini daerah hijau, tidak boleh untuk permukiman, ini tidak boleh dilanggar. Ini pasti ada arsip-arsipnya, yang arsip-arsip ini penting untuk memajukan masyarakatnya. Jadi jangan sampai orang meminta arsip secara pribadi, walaupun misalnya tadi RDTRK itu juga menyangkut tentang kewilayahan, itu pasti menyangkut tentang penduduknya. Penduduknya nanti Pak Dukuh itu mesti tahu, oh ini pendudukku segini, yang sekolah segini, yang bekerja segini, oh yang dia KTP-nya di pedukuhannya beliau tetapi ada di luar. Nah, tetapi ini tidak boleh dipinjam sewaktu-waktu. Nanti kalau datanya hilang, apa-apanya hilang, walaupun sekarang dengan sistem iktp. Tetapi kalau data-data yang hardnya hilang kan juga bahaya. Bahayanya apa? Nanti kalau hilang, kan banyak orang, saya mencari KTP nggak bisa apa-apa. Karena hardnya hilang, hard copy-nya itu hilang. Sehingga apa? Ketika dia mengaku dulu dari sini, dicari hardnya sudah hilang, hard copy-nya. Ketika hard copy-nya hilang, maka di iktp-nya dia belum tercantum, mau masuk ke sini juga sulit. Itulah kepentingannya data. Wah, itu Pak Dukuh, luar biasa loh ini loh. Pak Dukuh. Berarti arsip itu juga penting untuk kegiatan pembangunan ya Pak ya? Karena melihat karena berkelanjutan. Ya betul. Misalnya gini, sudah dibangun daerah sini. Masa tiba-tiba setahun ini rusak ya. Artinya pembangunannya kurang bagus. Ini harusnya baik, berkelanjutan di sana. Siap. Itu dasarnya arsip. Nggih lah. Menambah. Niki nyuwun sewu niki. Pak IP, Pak Dukuh, Pak Ros dan juga Bu Suprapti. Ini kan saya tuan rumah atau di sini. Ngapunten banget, ini kita udah ngobrol panjang kok yo lek por iki lho ora peka. Tehnya mana? Walah, sampai lupa ya. Malah suka dengerin beliau-beliau ini. Nggih. Kok saya tak gawe ke teh dulu. Pak Dukuh, sampai. Kalau gitu nih, oncok-roncok mainkan. Arsip, arsip, kita semua butuh arsip. Arsip, arsip, menjaga melawat kita. Kita semua butuh arsip. Jangan hentikan cinta ini diri kita.
konco keroncong kok penak terus iki lho. Wah luar biasa. Penghibur kita hari. Penghibur kita luar biasa. Nah ini kan Pak Dukuh, tadi disampaikan oleh Pak IP tentang Kalurahan Putat. Nah ini sambil Lekpur menyajikan teh yang luar biasa saya racik sendiri. Itu adalah rahasia pesona kecantikan saya. Wah ini tehnya. Oh, dari tehnya ya? Dari tehnya itu. Udahannya berapa kali? 27 kali. 27 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah ini Bu Carik, saya mau tanya ini Bu Carik. Pengelolaan arsip di Kalurahan Putat itu seperti apa toh? Ya Mbak Wijil, selama ini itu pengelolaan di Kalurahan kita sebenarnya masih alamiah. Tapi setelah kami didampingi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Siti beserta jajaran, alhamdulillah kita sudah mulai melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan aturan. Kalau tadinya arsip juga tertata Mbak, tapi masih ketika kita mau mencari itu kita masih kesulitan. Tidak bisa menyajikan dokumen dengan cepat dan lengkap. Itu belum. Itu karena disebabkan arsipnya mungkin tidak berada di satu tempat atau bagaimana? Iya karena nggak di satu tempat, tidak jadi satu. Masih yang satu di tempatnya Jogoboyo misalkan, yang satunya masih di tempatnya Kami Tuwo. Padahal itu sebenarnya bisa jadi satu arsip, tapi karena kita itu belum punya ilmunya, karena masih manual alamiah itu tadi, jadi ketika ada masyarakat yang membutuhkan dokumen, itu kita belum bisa menyajikan secara cepat dan lengkap. Tapi alhamdulillah dengan adanya pendampingan yang sudah dilaksanakan di bulan Juni tahun ini, itu kami sudah mulai ada perubahan. Jadi kita mulai menata, walaupun ya harus dengan waktu yang cukup panjang, Mbak. Betul. Karena tentunya harus mencari lagi arsip-arsipnya tuh sudah berserakan mungkin di mana saja kan tidak tahu itu. Untuk proses memulai nggih. Bu Pratip ini sekarang Jakarta nggih. Napa pripun? Jakarta Putat nih. Loh, Jakarta Pusat kalau itu. Apa itu loh Mas Pur? Nah, itu Putat itu wonten Gunung Kidul. Nanti kapan-kapan tak ajak buat lihat lahan jati saya yang ada di Gunung Kidul ya. Nanti kamu saya kan ngarit-ngarit yang sampingnya. Ini Lekpur ada yang mau ditanyakan nggak ini? Spesial sekali nih mungkin buat Pak Rus. Ini untuk Pak Rus ini. Siapa ini yang harus menertibkan arsip di kelurahan ini sebenarnya tugasnya sinten ya Pak? Betul, kan supaya hal yang terjadi lalu-lalu itu kan tidak kejadian lagi karena tidak tahu itu tugasnya siapa itu Pak Rus. Jangan sampai uncal-uncalan. Sebetulnya yang punya kewajiban untuk mengelola arsip itu ya pemilik. Artinya kelurahan itu sendiri punya kewajiban untuk menata, ya, untuk menyelamatkan arsip yang diciptakannya. Gitu. Orang lain itu tidak akan dapat menata arsipnya lembaga lain. Gitu. Yang bisa ya lembaga yang bersangkutan. Karena arsip itu sangat khas. Arsip yang tercipta di kelurahan akan berbeda arsip yang tercipta di sekolahan. Akan berbeda arsip yang tercipta di dinas pertanian dan seterusnya. Dengan demikian yang dapat mengelola, yang punya kewajiban untuk mengelola, menata dan sebagainya adalah kelurahan sendiri. Di bawah binaan lembaga kearsipan setempat. Dalam hal ini lembaga kearsipan daerah Kabupaten Gunung Kidul. Karena Putat termasuk wilayah Gunung Kidul. Di bawah binaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Kidul. Tetapi kewajiban itu tetap di kelurahan. Jadi maka itu seluruh pamong juga ya tugas semuanya dan juga masyarakat juga. Berarti untuk mengurus itu tambah staf lagi ya Pak ya? Peluang pekerjaan lagi di tingkat kelurahan. Ya tunggal-tunggal itu dorong. Idealnya setiap lembaga itu harus ada namanya arsiparis. Arsiparis itu pegawai atau personal yang punya kewajiban mengelola arsip gitu. Atau kalau belum ada arsiparis ya petugas kearsipan. Gitu. Itu idealnya. Karena ketika tidak ditunjuk petugas, ya
tidak diangkat petugas, Ya. arsipnya tentu nanti akan disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan. Oke. Kalau dikelola oleh masing-masing pelaksana kegiatan, maka arsipnya akan tercerai beri, tidak memberkas dengan baik. Oke. Nah, itulah pentingnya di kelurahan juga harus ada petugas kearsipan atau ada arsiparis. Gitu. Tapi kewajiban itu tetap ada di kelurahan. Nggih. Lah sik ngurusi arsip iki jenenge aris ngono lho. Ya tentu. Aris. Gampangane ngoten ta, Pak? Ono sing jenenge arsiparis. Lah, ya aris ra melu to. Tutu arsiparis kuwi namanya bisa Bapak Rusidi. Ya. Bisa Jadi Pak Rusidi di-izin. tambah aris. Oh, ya ora ngono kuwi to. Iki tolong diberdayakan ini. Kepala departemen saya tuh emang kadang-kadang tuh tagihan muda apa ya iki ya. Nggih, bebel kula. Loh, tapi mungkin Pak Dukuh ada pertanyaan apa mungkin buat Pak IP Nah, Natal kan, dicari. kan di tingkat pedukuhan, tingkat kelurahan kan juga masih kurang pengetahuan Pak tentang pentingnya arsip tadi. Mungkin Bapak bisa membackup untuk pensosialisasi. Ya, program-programnya. Saya sederhana sekali sebetulnya. Yang namanya kelurahan itu pemerintahan terendah. Sebuah pemerintahan terendah itu pasti ada struktur organisasinya. Nggih. Semua orang dalam sebuah organisasi itu pasti ada struktur. Struktur organisasi di kelurahan itu seperti apa? Ketika struktur ini terbentuk, mana yang bagian arsip itu betul-betul harus bertanggung jawab. Tetapi kepala penanggung jawabnya itu tetap harus kepala kelurahan. Artinya ya Pak Lurah. Itu tanggung jawab, mengcoach, mengkondisikan bagaimana semua arsip itu tertata dengan baik, kemudian cepat. Kalau dicari apa-apa cepat itu. Kalau tidak cepat apa siapa yang salah? Enak saja. Yang salah ya penanggung jawab. Nah itu. Sehingga peran DPRD Kabupaten itu harus penyelenggaraan arsip-arsip di sana mau di tingkat ada, kemudian arsip utamanya didukung, kemudian dikirim tetap harus ada kopiannya di tingkat kelurahan, di kopiannya di kelurahan juga ada. Misalnya sederhana masalah tanah. Sejarah tanah itu ada. Kelurahan harus bisa menceritakan seluruh kelurahan ini sejarah tanahnya bagaimana. Ya, atau sejarah kepemilikan tanah di kelurahan itu. Karena kita juga undang-undang keistimewaan menyangkut tanah, misalnya seperti itu. Nggih. Terus kemudian tentang arsip penduduk di situ, bagaimana tentang kependudukan. Karena penduduk itu penting karena human resource itu juga yang menata nanti semuanya. Kemudian pembangunan-pembangunan yang ada di situ yang pernah dibantukan oleh kabupaten, semua harus terarsip. Nah, ini yang harus semuanya diarsipkan. Hanya terutama kebutuhan utama penduduk. Ketika misalnya daerah ini daerah pertanian, kemudian daerah ini daerah hijau, kemudian mau dibuat pekarangan itu kan juga harus ada arsipnya. Iya. Harus bagaimana membuat, oh ini lahannya terus jadi pekarangan. Ya toh? Atau lahan Nun Sewu, ini Sultanan Ground HM di atas Sultanan Ground. Ya toh? Ini HM, tanah HM-nya Sultan tetapi HGB di atas, hak pakai di atas tanah Sultan. Iya. Hal-hal seperti ini harus ditata betul secara baik. Itu yang nata siapa? Ya arsip. Yang nata siapa? Kelurahan. Oleh sebab itu saya terima kasih sekali pada Pak Rosidi beserta jajarannya, coach ke dinas di kabupaten, kemudian bersama-sama dengan kabupaten merasa bahwa di Putat itu sudah ada perbaikan data. Artinya semakin lama itu improve, walaupun belum sempurna. Mungkin ya minta maaf kalau belum sempurna karena mungkin penataan dulu manual. Sekarang kemudian ada hal-hal yang sifatnya harus dengan IT. Iya. Kemudian harus dengan cepat. Tetapi hard copy tetap harus terjaga. Betul. Nah, penjagaan hard copy tadi katakan banyak arsip yang harusnya di tempatnya misalnya di kelurahan tapi tidak ternyata di Jogoboyo, di Anu. Nah, ini bagaimana menata menyatukan. Menata menyatukan kadang-kadang kan orang pikirannya kepentingan orang sekarang kan seudon. Kadang-kadang tidak, ini kepentingannya adalah kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat di mana masyarakat akan menjadi lebih sejahtera kalau mendapatkan informasi secara cepat. Karena siapa saja yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai segala lini untuk kecepatan kegiatan. Nah, ini yang harus disampaikan. Jadi masyarakat ketika dia datanya cepat, informasinya menjadi cepat.
Jadi Pak Dukuh tadi, ini Pak Dukuh betul toh? Nggih. Artinya arsip-arsip di Pedukuhan ditata betul secara betul. Kalau bisa dibuat kopiannya. Nggih. Sehingga lurah itu punya kopiannya. Ini Pedukuhan sini. Kalau semua bisa ditata, bagaimana sistemnya? Tinggal organisasinya yang bersama-sama. Organisasi dari kelurahan, organisasi dari Pedukuhan, sehingga nanti kalau ada pemerintah pusat misalnya akan kebutuhan misalnya gini, sederhana sebetulnya. Kebutuhan sederhana. Di sana ada Karang Taruna di kelurahan. Nggih. Atau di Pedukuhan ada Karang Taruna. Karang Taruna itu pengen punya data anak-anaknya itu yang sekolah. Kemudian dari ini dia punya pendataan. Sudah punya pendataan anak. Oh, anak yang sekolah SD segini. Anak yang sekolah SMP segini. Anak yang sekolah SMA segini. Datanya cuma sederhana. Anaknya. Kemudian Kelurahan Putat pengen memajukan, terutama temannya Pak Dukuh ini pengen memajukan anak-anaknya. Oh, anak-anaknya segini. Sekarang berusaha mencari informasi, ya atau dari data itu diarsip sendiri, dikelola sendiri, data anak mencari informasi. Anaknya orang miskin berapa? Sehingga anaknya orang miskin ini harus dibantu pemerintah. Pemerintah harus hadir. Pak Dukuh, kelurahan bisa berhubungan dengan dinas pendidikan. Ya. Bagaimana dinas pendidikan membantu PIP misalnya untuk kelurahan itu. Kalau nanti yang lulus SMA, oh ini anak-anak orang miskin di Gunung Kidul itu sudah ada UGK. Yang sekolah dengan KIP di UGK itu banyak. Okay. KIP itu sudah sekolah dibiayai, kuliah dibiayai oleh pemerintah. Kemudian hal-hal itu masih per bulan diberi oleh pemerintah pusat. Per 6 bulan diberi sekitar 1.900 sampai 1,2. Okay. Itu diberi oleh pemerintah. Ini kalau diarsip dari non-sewu penduduk itu dari Pak Dukuh menata penduduknya, kemudian bisa dicontoh dengan pedusunan-pedusunan yang lain. Ketika pedusunan-pedusunan yang lain, Wonosari menjadi maju. Majunya bukan berarti, nanti Wonosari bagaimana menyediakan tenaga kerja seperti itu, tidak. Pemerintahan ini miliknya pusat, miliknya provinsi, miliknya Kabupaten Wonosari. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Pemerintah pusat membangun Trans Papua, membangun Trans Sulawesi, supaya apa? Distribusi barang dan orang serta informasi di luar pulau itu tinggi, sehingga anak-anak yang lulus UGK ini nanti bisa juga dapat informasi dari DIY. Beliau juga mengarsip secara baik, pendidikan-pendidikan tambahan di DIY baik. Anak-anak dari Wonosari ini transmigrasinya bukan transmigrasi ke arah transmigrasi yang pertanian, tetapi transmigrasinya knowledge, ilmu pengetahuan, karena lulus dari Universitas Gunung Kidul. Ini kan kalau ini semua dari arsip loh, dimulai dari arsip. Walaupun nanti gotong royong dengan dinas-dinas yang lain. Makanya sebetulnya dinas itu saling berkaitan. Arsip ini sangat penting sekali karena ini nanti untuk dokumentasi. Betul. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi, tapi kok kalau belum dicicipi ini tehnya buatan Lepur kok kayaknya belum afdol ini loh. Monggo Pak Ipe, Pak Ros, monggo Bu Care. Asik, kita semua butuh asik. Asik, menjaga merawat kita. Asik untuk hidup kita. Talk about it, how you broke my heart. We watched her just a little bit longer. We watched anyone who listened to my heart. Konco-kroncong luar biasa. Tambah sahdu. Tambah sahdu. Ini Bu Care juga nih, Bu Care. Dia manggut-manggut. Lah iya. Tapi Bu Care itu ngomong satu nek dengerin lagu Inggris itu saya pengen nangis. Lah kenapa? Nggak ngerti artinya. Itu kalau
kamu itu. Bu Carek, coba ini tadi teh buatannya Lekpor nilainya berapa? Nilainya berapa? 1 sampai 10. Berarti 2 ya, Bu? Malah minus kayak. Iya. Nek Pak Rus jelas tahu wong sudah 2 kali ngeteh. Enggak domong. Nah, tapi spesial sekali tentunya kan pertemuan kita ini kan pertemuan yang luar biasa. Tadi disampaikan juga bahwa tentunya di Putat ini dari yang sebelumnya mungkin arsipnya berkelana entah kemana sampai kemudian ada pendampingan dan juga menjadi kalurahan yang juga dielu-elukan karena sudah berhasil untuk mengarsipkan banyak hal. Sebenarnya di Putat sendiri jenis arsipnya ada apa aja ya Bu Carek ya? Di Kalurahan Putat kita berdasarkan bidangnya ya Mbak. Kita yang pertama ada di arsip pemerintahan. Tadi juga sudah disampaikan Pak Ipe. Ada arsip kependudukan. Nah itu dari manusia lahir sampai dengan meninggal dunia, kita ada arsipnya Mbak. Jadi lahir mendapatkan akte, kemudian KTP di umur 17 tahun, menikah, ada surat nikah. Nah itu semua kita arsipkan di bidang pemerintahan. Insya Allah kalau arsip yang ada di Kalurahan juga kita simpan dengan baik. Tidak sembarang orang kita beri. Misalkan ada yang minta KTP misalkan. Nggak semudah itu. Kita melepaskan arsip. Walaupun kita Kalurahan tapi tidak sembarangan juga. Kita juga tetap apa kepentingan dari yang diminta terkait arsip itu akan digunakan untuk apa. Nanti kalau ada yang disalahgunakan kan Kalurahan juga ya. Karena kemudian di pemerintahan kita masih juga ada arsip terkait dengan tanah. Tadi juga disampaikan Pak Ipe. Oh, ini tanah hijau, ini bukan. Nah, itu kita ada peta Kalurahan. Di sana sudah tertata peta bidang tanah di masyarakat kita. Misalkan ada yang permasalahan kok tanah saya itu ada sertifikatnya tapi kok nggak keluar pajaknya ya. Itu ada. Oh ada itu kasusnya. Apa nih Bu? Iya. Ya itu karena ketika kepemilikan yang awal berubah menjadi kepemilikan kedua atau tanah yang misalkan tanah dijual atau sudah diwariskan, nah tetapi hanya dibuat sertifikatnya, tidak diurus SPPT-nya, jadi kan tidak muncul. Nah itu kita pasti arsipnya carinya ke kita, cari arsipnya. Belum balik nama kan? Enggak, kita cari surat pajaknya itu. Suratnya. Kalau balik nama kita enggak ada. Jadi kalau misalkan belum punya itu SPPT, otomatis kan harus mencari kalau belum ada sertifikat, kita punya arsip letter C. Letter C-nya. Iya. Ini biar penting ya, ini penting kalau ini penting. Ini, kelurahan tuh gini, biasanya orang beli tanah itu ke notaris. Kemudian di notaris tidak dilaporkan, tidak lapor di kelurahan. Tidak kena pajak. Nah, itu terus tidak lupa nggak bayar pajak. Itu rata-rata seperti itu. Nah mungkin awalnya seperti itu gitu. Iya, 90% seperti itu. Karena saya mengalami karena tahunya di notaris, udah lapor Pak Lurah, udah bayar ya. Harus di kelurahan. Makanya pentingnya itu ya tertib arsip Kalurahan. Terus ada apa lagi nih Bu? Mohon maaf loh nyelok. Oh bukan apa-apa, itu malah informasi penting memang untuk perlu, Pak, itu. para tonggo. Supaya bisa berkesinambungan ya Mbak. Betul. Informasinya kan jadi lengkap. Kalau di kami juga tadi ada profil Kalurahan. Jumlah penduduk kita ada berapa? Apa tadi yang kakak miskin? Tadi disampaikan Pak Ros itu kita juga Pak Ipe itu kita juga ada. Jadi memang semua data yang terkait dengan masyarakat itu kita arsipkan. Jadi kalau misalkan ada yang mau cari informasi, di Kalurahan Putat itu ada stuntingnya berapa, itu kita sudah langsung bisa baca. Ada data tersaji. Jangan tanya jandanya berapa nih. Waduh. Mancing loh Bu Prapti. Kok itu senengane. Iya. Jadi memang Pak Rosidi sama saya pengen mendatangi jandanya.
Untuk memberikan Pak santunan Ipe. Iya, nanti bilang sama Pak Dugo jadanya yang ada. Oke. Ceng di WA nggih Pak Ipe. Alah, Tapi kamu malah. datang pertama Mas Pur. Oh. Nyolong start ya Pak. Nanti rumah ini yang ngurus siapa kalau kamu malah ke sana? Ini juga kayaknya ini Lekpor ada yang mau ditanyakan ini ke Pak Rus. Nah ini Pak, terkait tentang ojo ada catatane nang kono. Nah ini tak jawani. Itu tadi masih loh Mbak, arsip kita masih ada. Masih banyak. Baru satu. Sisa. Itu baru arsip pemerintahan. Nggih. Yang kedua kita ada arsip pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oh. Nah, itu tadi juga disampaikan Pak Ipe, padat karya. Padat karya. Itu kan pembangunan. Ya, jadi kegiatan pembangunan itu dari perencanaan itu sampai ke pelaporan itu semua kita ada arsipnya. Perencanaan itu di RKP, pertama di RPJM, kemudian ada RKP, kemudian dari RKP masuk ke APBKal Kalurahan. Nggih. Setelah itu direalisasikan di lapangan. Seperti misalkan padat karya tadi, pelaksanaannya diarsipkan. Kemudian yang terakhir di pelaporan tadi, Ya. kita juga ada arsipnya semua. Tuh. Sudah takon Banyak apa ya. saiki. Ayo wes ayo. Ya tak cikut nih. Kemarin saya mau beli tanah itu, saya mau ke notaris tidak dilayani. Lah kenapa? Kali kutuku ming 2 ember. Tuh. Kemer Rong nang M. Lombok no. Rong ember. Ini Pak, ada pertanyaan untuk Pak Rusidi. Pripun? Pertanyaan lemparan. Waduh. merah Tepat nih. Tuh. Apa dasar hukum pedoman garis miring regulasi untuk pelaksanaan tertib arsip di kelurahan, Pak? 3 menit dari sekarang. Loh, malah iki loh. Oke, terima kasih Mas Pur. Jadi ada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, itu Undang-Undang Kearsipan. Oh, Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012. Nggih. Itu tentang pelaksanaan undang-undang. Dan 2 peraturan itu akan ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur kalau provinsi ya Pak ya. Ya. Kemudian kalau di kabupaten kota dengan peraturan bupati atau wali kota. Itu sebagai pedoman pelaksanaan kearsipan. Begitu pula yang di kelurahan. Tentu kelurahan harus juga membuat regulasi peraturan. Bagaimana kelurahan itu mengelola arsipnya. Yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Carik, jenis arsipnya banyak sekali. Nggih. Ada arsip keluarga, ada arsip pemerintahan, ada arsip pembangunan, dan seterusnya. Mengapa pemerintah mengatur ini? Karena arsip itu bukan hanya digunakan oleh pencipta, oleh pemilik, oleh kelurahan saja, tetapi arsip itu juga menjadi bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan secara nasional. Itu loh. Itu harus diwariskan kepada generasi itu. Nah, secara garis besar pengelolaan arsip itu mulai dari penciptaan. Jadi misalnya bagaimana Pak Lurah itu ketika membuat surat itu seperti apa formnya dan sebagainya. Siapa yang punya kewenangan tanda tangan? Nggih. Misalnya ada surat berkaitan dengan tanah. Kok ditandatangani oleh Bu Carik, padahal Bu Carik nggak punya kewenangan, itu menjadi cacat hukum. Siapa punya kewenangan menandatangani apa itu diatur di tata naskah. Kemudian setelah itu bagaimana memberkaskan, bagaimana menyimpan, Nggih. itu loh. Sehingga arsip itu dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan lengkap. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya arsip itu tidak selamanya harus disimpan semuanya. Ada arsip-arsip yang informasinya itu sudah kadaluarsa, sudah tidak bernilai guna, itu harus dimusnahkan. Minimal 15 tahun. Itu. 15 tahun. Dimusnahkan. Itu ada retensinya ya Pak ya. Nggih. Ada retensinya. Kalau masalah keuangan itu 10 tahun atau 8 tahun. Itu. Kemudian masalah proyek pembangunan irigasi sekian tahun, itu semuanya ada retensinya. Siap. Tetapi ada arsip-arsip yang memang harus diselamatkan selama-lamanya. Terkait dengan sejarah kelurahan. Itu nggak boleh musnah. Tanah. Ya kan? Masalah tanah itu arsip vital dan seterusnya. Jadi seperti itu secara garis besar. Pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, kemudian pemberkasan, kemudian penyusunan. Ada satu lagi tentang penggunaan. Nggih. Itu. Arsip itu tidak semuanya terbuka. Tetapi arsip-arsip tertentu kalau memang dinyatakan sebagai arsip yang rahasia, Ya. itu nggak boleh dikonsumsi untuk publik. Ya. Apalagi masalah tanah. Gitu loh. Makanya ini Pak Dugo juga harus Ya, Pak. harus tahu ya
Ya karena juga mengelola arsip kan di rumahnya. Nggih. Masih Mana arsip yang boleh tradisional. dikonsumsi warga, mana yang tidak boleh dikonsumsi Betul, Pak. warga. Oke. Sehingga harus ada aturannya. Gitu. Hasil pajak saya rahasiakan Pak, aku ndak dor. Ndak dor jadi dukun. Nanti enggak saya diberi uang ya tadi. Salah. Wah ini saya seneng banget loh ini yo. Iya. Semakin lama semakin gayeng ini pertemuan kita. Ini kalau boleh nih konco keroncong boleh dihibur tamu-tamu saya yuk. Saya nyampe. Mainkan. Buat gawe. Asik menjaga merawat kita. Asik, asik, asik ini hidup kita. Kita semua butuh asik. Rasa tresno iki tulus kanggo sliramu. Ya mung ana kowe dengan iku. Nanging lara yen rasa sayangku mau sia-sia. Wani sumpah tresnoku mung kanggo kowe. Konco kronco. Lagune ngerti ra? Apa? Gede dawa mul gede. Lagu apa to? Rasa Jawa. Dawa kekarepane gede wilayahe. Ini yang membedakan orang jadian sama orang putus, Mas. Bu. Apa? Nek Orang jadian itu makan-makan. Terus habis jadian makan-makan. makan. Nek orang putus Minum-minum. Apa minum, Pak? Monggo monggo monggo. Minum, Pak. Minum-minum. Ya, ayo minum. Ah nggih. pokoknya Nggih, hadir. Aduh. sing penting Pak IP gemujengi wis. Ah, Ya. aman pokoknya. Lekpor, ini katanya Pak Duko ada yang mau ditanyain ke Pak IP apa ayo. Ini terkait regulasi tentang apa tadi kearsipan dan juga sekarang mungkin pesan yang mau disampaikan ke masyarakat. Perda Tonggo-tonggo. Perda nomor 5 tahun 2018 itu jelas mengatur itu arsip itu sebetulnya menjadi ciri khas bangsa. Bangsa itu betul-betul bisa menata ke depannya kelanjutannya baik. Nah, saya pesan pada masyarakat satu terutama jenengan dan ini, terutama data DTKS, Ya, Pak. data terpadu. Nek DTKS itu sekarang nek wong didata pengennya miskin. Iya. Miskin bangga. Nek ana bantuan mbok sugih miskin ya ta. Ning nek ora ana bantuan isin nek dadi wong miskin. Nah, itu. Jadi DTKS betul-betul Pak, Bu Seklur. Itu betul-betul didata secara betul. Itu pesan saya itu. Karena apa? DTKS itu nanti berkaitan dengan macam-macam pendidikan, kesehatan, ke PKH-nya, bagaimana ke depan bantuan-bantuan pemerintah itu disalurkan ke betul-betul yang tepat. Jadi tidak kesalahan. Terus kemudian dari DTKS itu nanti dari data kependudukan tadi, Ibu kan nyinggung stunting. Stunting di Gunung Kidul itu paling tinggi. Jumlahnya sekitar 23,8 lah. Kalau di kota Jogja itu hanya sekitar 13,8. Di Bantul sekitar hampir 15-an. Untuk itu, untuk menuju ke millennium gold itu, generasi stunting yang ada di Gunung Kidul itu harus betul-betul gimana bisa terputus dengan memajukan. Sehingga bantuan-bantuan kelurahan untuk masyarakat yang non sewu, yang stunting tadi, itu kan sekarang stunting kalau diperiksa kan bisa langsung ke puskesmas. Datanya dibuat terus puskesmas. Kalau bisa bagaimana berhubungan antara kelurahan, kecamatan dengan puskesmas jemput bola lah. Dari data stunting yang banyak ini, yang sekitar 23,8 yang ada di Gunung Kidul ini, mari kita ciptakan sehingga bisa menurun lah. Semakin menurun untuk angka stuntingnya. Tadi Bu sudah menyinggung. Saya senang sekali, saya kaget. Oh lupa saya, iya ya. Data stunting itu sangat penting karena memang stunting di Gunung Kidul itu jumlahnya 23,8 saat ini loh. Data yang saat ini saya baca. Nah itu pesan saya. Semoga data ini kependudukan ini yang pertama mampu mensejahterakan masyarakat Gunung Kidul yang berhak menerima bantuan, betul-betul berhak menerima bantuan dari data terpadu kesejahteraan sosial itu, PSM-nya berbuat dengan baik sesuai dengan data yang diperoleh, pegawai sosial masyarakatnya di sana, semuanya sebetulnya bagaimana mendongkrak kemiskinan yang ada di mendongkrak artinya
menghilangkan kemiskinan dari bumi Gunung Kidul yang ada di sana. Siap Itu, Mbak. matur Itu aja, Ustaz. nuwun Pak Ipe, luar biasa. Luar biasa. Mari minum. Minum. Loh. Ah, ini juga buat Pak Rus juga kan kita ketahui bahwa peran DPAD itu kan juga besar begitu ya untuk kalurahan. Mungkin apa pesan-pesannya untuk para tonggo dan juga tentunya Bapak Ibu kalurahan itu seperti apa? Monggo singkat saja. Tertib arsip desa atau tertib arsip kelurahan itu program nasional. Nggih. Itu tidak bisa ditawar. Ya, harus dilaksanakan oleh setiap kelurahan, setiap desa. Karena dengan tertib arsip kelurahan, maka kelurahan yang langsung bersentuhan dengan warga akan dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat menyusun buku sejarah kelurahan atau buku sejarah desa yang itu juga amanat dari regulasi yang ada. Nggih. Oleh karena itu silakan kelurahan-kelurahan, desa-desa untuk melaksanakan tertib arsip desa dan penyusunan buku sejarah kelurahan. Itu program nasional. Oke. Mari minum. Minum lagi. Ora kaya lek pon. Untuk Ibu siapa? Bu Care. Ibu Bu Suprapti. Iki nopo yang mau disampaikan mungkin untuk kalurahan-kalurahan lain juga yang menyaksikan ini Poro Tonggo karena pastinya tertib arsip itu kan mungkin ada kendala-kendala khusus. Biar nanti statementnya bisa jadi tonggo hati, Bu. Tonggo. Wis 7 episode balen-baleni wae. Mungkin monggo diberikan penyemangat untuk yang lainnya. Aja. Kalau hambatan kita jelas ada, Mbak. Yang pertama di SDM. Nggih. SDM kita belum mempunyai SDM yang berkompeten di kearsipan. Kalau misalkan disesuaikan tadi kan harus ada arsiparis. Harapannya, ini langsung harapan ya? Boleh. Hambatan dan berharap. Berharap ada pelatihan yang intensif. Oh, siap. Yang benar-benar bisa membantu kami untuk menata arsip lebih baik. Siap. Nggih. Terus yang kedua hambatannya itu kita di arsip itu belum ada regulasi yang menjadikan arsip itu prioritas anggaran, Pak. Nah, ini Dewan. Ini harapannya ini juga pelatihannya gini, anggaran tak buka. Ya. Ya kan ini kan cerita ini menjadi narasi. Yeah. Narasi ini masuk ke Bapeda. Ketika masuk ke Bapeda bisa menjadi pokir saya. Yeah. Pokir saya diusulkan Pak Rosidi ke pokirnya Pak Imam. Siap. Ini bagian ngomong-ngomong bisa menjadi pokir. Siap. Pelanggaran gitu loh. Jadi, pokok pikiran saya. ya, jadi Bu Care, hambatannya dan juga harapannya sudah langsung terjawab barusan, nggih. alhamdulillah. Nanti gini, artinya dari ini ada pelatihan. Nggih. Pelatihan ini nanti bisa masuk dalam narasi kearsipan di daerah Istimewa Yogyakarta perlu dimajukan. Bapeda punya itu. Narasi ini nanti masuk menjadi di Komisi D menjadi anggaran. Anggarannya ini nih yang keluar untuk pelatihan. Untuk bagaimana ke depannya. Gitu aja nanti Pak Rosidi tahu. Siap. Wah, siap. Ini Cak. luar biasa tepuk tangannya buat tamu-tamu saya loh. Matur nuwun Pak Rus. Pak Ike matur nuwun. Luar biasa. Kemudian juga Bu Care, matur nuwun Bu Suprapti. Ini semoga para tonggo ini tentunya juga semakin tercerahkan. Ini juga semoga juga para tamu kehormatan saya nggak kapok main ke sini besok-besok kalau saya butuhkan mohon diterima permintaan saya untuk ngeteh-ngeteh bareng. Ngaten. Terima kasih juga tentunya untuk dalam Punokawan, kemudian juga pastinya untuk konco-kronco, matur nuwun sekali. Dan juga tentunya untuk para narasumber yang luar biasa. Dan juga pastinya untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun, saya Wijil Ramani pamit. Sampai jumpa. Mari kita semua mengenal bersama-sama arti penting untuk
semua. Arsip itu hidup kita. Manusia hidup di dunia, takkan ada yang abadi untuk selamanya. Mari kita semua mengenal bersama-sama. Asyik untuk semua. Asyik itu hidup kita. Mari kita semua mengenal bersama-sama. Asyik penting untuk semua. Asyik itu hidup kita.